Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya saya menyampaikan kepada orang tuaku dan seluruh jamaah, saya bukan yang bertugas malam hari ini. Saya hanya jalan-jalan silaturahmi dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya? Ya, Al-Ikhlas. Ya. Tadi pewaran menyampaikan yang bertugas. Saya bukan yang bertugas, tapi saya jalan-jalan dari masjid ke masjid. Kalau ada yang kosong, ya mungkin baiknya kita yang isi. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas dan panitia amanah Ramadan. Suatu kesyukuran bagi kita, Allah masih memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Andainya Allah tidak memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita, yakinlah kita bahwa malam hari ini tidak bisa kita hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai. Nah, itu satu hal yang patut kita syukuri. Nah, sehingga masalah puasa itu memang ada kekhususan, khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, kenapa? Panggilan bukan kepada semua manusia, karena tidak semua manusia mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat patut kita mensyukuri semua dengan adanya hidayah dan rahmat Allah berikan kepada kita. Kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang mana tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, hanya kepada kita orang Islam dan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu saya mengajak kepada kita sekalian, mari mempergunakan sebaik-baiknya ya fasilitas sarana yang Allah berikan kepada kita, terutama adanya bulan suci Ramadan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama sudah mendengarkan para ulama menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya, dan sebaik-baiknya kita beribadah harus kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa saya beribadah ini karena merupakan memang tujuan manusia dilahirkan ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, ini kembali kepada kita
Sebelum kita lahir ke dunia ini, ada alam roh, ya, ada alam rahim. Biasa, orang mengatakan manusia yang pertama adalah Adam, Nabi Adam alaihissalam. Ada juga mengatakan bahwa manusia sebenarnya yang sesungguhnya itu adalah Muhammad. Kenapa terjadi perbedaan di situ? Itu karena ini alam roh, supaya jangan jadi pertentangan di antara kita orang Islam. Nabi roh Muhammad sudah disiapkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang pertama. Jadi manusia adalah Adam alaihissalam. Tapi roh yang pertama diciptakan adalah roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya jangan pertentangan di antara kita. Saya juga dulu bingung Quran itu sudah kita pelajari. Manusia pertama adalah Nabi Adam Muhammad. Nah, ini yang saya pernah dapatkan di bangku kuliah. Nah, kita sebelum lahir ke dunia ini, kita memang sudah melakukan perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Apakah engkau mengaku saya ini adalah Tuhanmu? Semua kita yang lahir ke dunia ini, terutama yang ada dalam masjid ini, mengaku engkau adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dilahirkan ke dunia tadi itu, bahwa tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyediakan segala fasilitas sarana untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Tetapi masih ada di antara saudara-saudara kita yang enggan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga diberikan teguran dalam firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu ingkar? Kenapa kamu lalai? Sementara dulunya kamu itu hidup, lalu dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Untuk apa? Kita akan mempertanggungjawabkan segala amal-amal perbuatan kita di dunia ini. Nah, untuk itu saya mengajak kepada kita semua. Tadi saya mengatakan bahwa mari kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang baik itu adalah pada saat kita ini di bulan puasa di 1444 Hijriah ini, kita harus meyakinkan bahwa diri kita bahwa belum tentu saya bertemu bulan Ramadan di tahun 1445 yang akan datang. Belum tentu besok saya masih bisa datang sholat Isya dan Tarawih bersama-sama dengan jamaah yang ada di masjid ini. Supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita, supaya kita harus tanamkan dalam diri kita ini. Kenapa? Siapa yang tahu? Ya, apakah umur kita masih bisa sampai besok sore? Tidak ada manusia yang tahu. Nah, semua kita ini kematian adalah rahasia. Hanya Allah semata yang tahu. Nah, lalu kalau kita sudah dimatikan, kita bisa lihat. Ada yang bisa kita bawa. Tentunya kan hanya kain kapan yang dibungkuskan kita. Lalu apa yang menemani kita? Hanya semata-mata amal ibadah kita semata.
Setelah kita meninggalkan dunia yang fana, kita diperhadapkan dengan kita melalui timbangan seadil-adilnya besar. Kita dipertontonkan segala amal-amal kebaikan atau perbuatan yang kita perbuat selama hidup kita di dunia. Banyak manusia yang menyesali ini, sehingga mengatakan Rabbana abusarna farji'na na'mal shalihan inna mu'minun. Mereka telah yakin dengan seyakin-yakinnya setelah diperlihatkan apa yang mereka perbuat selama hidup ini. Tapi apa yang tidak dikatakan? Penyesalan semata, dan tidak ada manusia yang sudah mati akan hidup kembali untuk diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan perhatian bantuan kepada saudara-saudaranya. Tidak lagi. Tinggal kesengsaraan semata, tinggal penyesalan semata. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi tidak sadari. Kenapa kita tidak sadari dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini? Kita berleha-leha, menyumbangkan diri. Sepertinya apa yang mereka dapatkan di dunia ini, mereka dengan usaha keras mereka, padahal itu hanya Allah menitipkan kepada mereka. Baik anak, harta, pangkat, dan jabatan, itu hanya titipan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira harta kita ini akan membahagiakan kita kalau kita tidak memanfaatkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Sehingga betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah sudah mengetahui bahwa banyak manusia akan tergelincir nanti masuk ke lembah kehinaan, sehingga diberikan lagi tuntunan supaya manusia tidak tergelincir kepada kesesatan. Berikan pedoman adalah Al-Quranul Karim untuk kita pedomani dan hadis dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita tidak salah. Taraktu bikum amrayn ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatul Rasul. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah ini memang. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa terhadap Al-Quran Karim. Tidak ada orang beriman sedikit pun keraguan akan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah ini. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, kembali karena waktu yang membatasi kita, saya kembali saya mengingatkan kepada kita semua, terutama diri pribadi saya. Mumpun ada waktu yang Allah berikan kepada kita, mari kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya sisa umur kita ini. Mudah-mudahan sisa umur kita ini kita bisa mengisi dengan amal-amal ibadah yang sebaik-baiknya. Apatah lagi kita masih berada dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita ikhlas melaksanakan perintah Allah ini, sehingga amal-amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Dan insya Allah kita keluar dari bulan suci Ramadan nanti betul-betul kita dibebaskan dari siksaan hati neraka. Amin. Dengan kembali kita fitrah suci bagaikan anak yang baru lahir. Demikian apa yang kami bisa sampaikan. Ya ini ustaz amatiran. Tapi beginilah kita, mohon maaf, sehari-hari saya ini adalah pemakai
sedikit saya perkenalkan. Ya, nama saya Haji Hamka Bahri. Sehari-hari saya adalah anggota DPRD Kota Solo dari Partai Gerindra. Inilah kita ini seorang anggota DPR, jangan hanya di kantor bisa bicara, tapi dimanapun bisa sedikit kita watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ya, demikian atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Dan kalau ada benarnya apa yang saya sampaikan, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Dan sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.